Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang pada video tutorial pendaftaran usulan jabatan fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjung Balai. Pada video ini, kami akan membagikan informasi tentang pendaftaran usulan SK Jabatan Fungsional, yang mana pada saat ini akan dilakukan secara online melalui Google Form. Pada video ini, Bapak Ibu akan mendapatkan informasi. Yang pertama, tentang dokumen yang diupload pada Google Form. Yang kedua, bagaimana penulisan nama file dokumen. Yang ketiga, ketentuan dokumen yang diupload. Dan yang terakhir adalah tutorial pengisian Google Form usulan jabatan fungsional. Adapun persiapan dokumen yang harus Bapak Ibu persiapkan terlebih dahulu adalah yang pertama, surat pengantar dari Kepala OPD, organisasi perangkat daerah tempat Bapak Ibu bekerja. Yang kedua, SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir. Yang ketiga, SK jabatan fungsional yang terakhir. Dokumen yang keempat, penilaian angka kredit atau PAK terbaru dari pejabat yang berwenang, aslinya. Yang kelima, penilaian angka kredit sebelumnya yang telah dilegalisir. Yang keenam, DUPAK 2 tahun terakhir. Lembaran terakhir telah ditandatangani oleh Ketua Tim Penilai dan anggota Tim Penilai. Dokumen yang ketujuh, SK Tim Penilai Angka Kredit dari OPD yang ditandatangani Wali Kota Tanjung Balai. Dan yang terakhir, SK Pengakhiran Tugas Belajar. Ini hanya bagi ASN yang telah selesai melakukan tugas belajar. Baik Bapak Ibu, itulah 7 dokumen yang diperlukan Bapak Ibu persiapkan untuk menguploadnya pada formulir usulan SK Jabatan Fungsional. Kita langsung masuk kepada informasi yang berikutnya, yaitu cara penulisan nama file. Untuk surat pengantar dari Kepala OPD, Bapak Ibu menuliskan nama filenya penghantar garis bawah NIP. Seperti contoh di layar ini, penghantar garis bawah 1985 10 27 20 14 06 2002. Sedangkan untuk SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir, nama filenya SK garis bawah KP garis bawah Golru garis bawah NIP. Contohnya sudah dapat Bapak Ibu saksikan ya. SK garis bawah KP garis bawah 31 garis bawah 1985 10 27 20 14 06 2002. Catatan, Golru dituliskan dengan angka. Jadi, jika Bapak Ibu berpangkat 3A, maka ditulislah Golru 31. Jika 3C, maka ditulislah Golrunya 33. Seperti itu. Selanjutnya, untuk dokumen SK Jabatan Fungsional, nama filenya SK garis bawah jabatan garis bawah NIP. Untuk dokumen penilaian angka kredit terbaru dari pejabat yang berwenang, nama filenya PAK garis bawah tahun garis bawah NIP.
Kemudian dokumen pak sebelumnya juga sama, penulisan nama filenya pak garis bawah tahun garis bawah NIP. Tinggal menyesuaikan tahunnya saja. Sedangkan untuk dupak 2 tahun terakhir, nama filenya dupak garis bawah NIP. Selanjutnya, untuk SK tim penilai angka kredit, nama filenya SK garis bawah tim garis bawah NIP. Dan yang terakhir, untuk SK pengakhiran tugas belajar, nama filenya dituliskan tubel garis bawah tahun garis bawah NIP. Itulah cara penulisan nama file yang akan kita upload nantinya. Berikutnya, ketentuan dari dokumen yang diupload. Yang pertama, dokumen merupakan hasil scan, yang mana harus tampak jelas baik tulisan maupun stempel pada dokumen. Yang kedua, format dokumen dalam bentuk PDF warna dengan ukuran maksimal 2 MB. Dan yang ketiga, semua berkas dalam posisi tegak, tidak miring atau terbalik. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk pada tutorial usulan SK jabatan fungsional. Langsung saja kita ketikkan link formulir pendaftaran SK jabatan fungsional pada browser. Link ini juga bisa Bapak Ibu dapatkan pada deskripsi box dari video ini. Ini adalah tampilan depan dari formulir. Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjung Balai. Formulir usul SK jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Tanjung Balai, TMT Januari 2022. Berikutnya, Bapak Ibu diminta untuk mengisi identitas ASN pengusul. Data penulisan identitas harus sesuai dan benar dengan data ASN. Langsung saja saya ketikkan contoh. Berikutnya, nomor induk pegawai. Berikutnya, pangkat terakhir. Berikutnya, jabatan fungsional saat ini. Instansi tempat Bapak Ibu bekerja. Selanjutnya, email address. Bapak Ibu harus mencantumkan email yang aktif agar Bapak Ibu bisa mendapatkan bukti tanda terima telah melakukan pengusulan jabatan fungsional.
Jika kolom identitas sudah terisi semuanya, kita bisa lanjut ke halaman berikutnya. Di halaman kedua ini, Bapak Ibu diminta untuk mengupload dokumen usul SK jabatan fungsional. Sesuaikan nama file yang telah ditentukan dalam bentuk PDF maksimal 2 MB. Yang pertama, dokumen surat pengantar dari Kepala OPD. Nama filenya dituliskan penghantar garis bawah NIP. Kita langsung tambahkan file. Dokumen yang kedua, SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir pejabat yang berwenang. Penulisan nama filenya SK garis bawah KP garis bawah Golru garis bawah NIP. Tambahkan file. Selanjutnya, dokumen SK jabatan fungsional terakhir. Nama filenya dituliskan SK garis bawah jabatan garis bawah NIP. Tambahkan file. Upload. Selanjutnya, dokumen penilaian angka kredit atau PAK terbaru dari pejabat yang berwenang. Aslinya. Nama file dituliskan dengan PAK garis bawah tahun garis bawah NIP. Tambahkan file. Selanjutnya, dokumen penilaian angka kredit atau PAK tahun sebelumnya yang telah dilegalisir. Nama filenya sama, PAK garis bawah tahun garis bawah NIP. Tambahkan file. Selanjutnya, dokumen Dupak 2 tahun terakhir. Nama filenya Dupak garis bawah NIP. Tambahkan file.
Selanjutnya, SK Tim Penilai Angka Kredit. Nama filenya sk_tim_nip. Langsung kita tambahkan file. Yang ini. Upload. Yang terakhir, SK Tugas Belajar. Jika Bapak Ibu tidak memiliki SK ini, maka berarti kita sudah selesai mengupload semua dokumen untuk pengusulan SK Jabatan Fungsional. Kita langsung saja kirimkan. Pendaftaran usulan SK Jabatan Fungsional telah selesai kita lakukan. Bapak Ibu masih bisa melihat jawaban sebelumnya atau mengedit jawaban Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu selesai mengajukan usulan SK Jabatan Fungsional, Bapak Ibu bisa cek email untuk mendapatkan bukti tanda terima pengusulan SK Jabatan Fungsional. Demikianlah tutorial pendaftaran SK Jabatan Fungsional. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.